Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Kokop Art. Kembali teman-teman, kita berhadapan kembali dengan pohon ini. Ini adalah pohon anting putri yang sudah saya tangani dan sudah selalu saya sharingkan setiap kali penanganannya. Kemungkinan udah ada 3 kali, ini yang keempat. Dimulai dari diperolehnya bahan pohon ini, kemudian yaitu sudah pada pencapaian batang dan cabang, sebagian cabang. Nah, kemudian saya teruskan prosesnya untuk di finishing menjadi bonsai. Nah, ini adalah penanganan yang keempat teman-teman. Saya sudah pada memperoleh anak ranting. Jadi ini sudah ada perpecahan yang ke level 3, yaitu perpecahan ke anak ranting. Jadi cabang sudah dibuat, kemudian cabang mecah ke ranting, ranting mecah ke anak ranting. Nah, demikian seolah-olah prosesnya sangat mulus sekali. Ya, berjalan dengan apa yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Nah, itulah perlunya membuat bonsai mengikuti tahapan yang memang harus dilalui, yaitu tahapan apa? Yaitu tahapan perpecahan perantingan. Ya, satu persatu kita buat pohon ini mulai dari cabang. Apabila cabang sudah memperoleh besaran yang cukup atau proporsional, kita lanjut pada pembuatan ranting. Mungkin saya akan, ya, setelah ranting kita anggap cukup juga besarnya, kemudian kita lanjut ke anak ranting. Ya, tahap demi tahap dilalui. Yang paling penting adalah membuat rencana yang pasti pada pohonnya. Apabila rencana yang pasti itu sudah menjadi keputusan, maka harus diambil sebagai komitmen. Maka dari itu, apa-apa yang di luar rencana sebaiknya kita hilangkan dulu. Artinya kita fokus pada pertumbuhan apa yang diperlukan dulu, sehingga memang pertumbuhannya nantinya bisa terarah sesuai dengan keinginan. Nah, yang pada konten yang terakhir atau konten yang ketiga, saya mencoba untuk memprogram akar. Nah, ini kondisi perakaran dari pohon ini yang pada 2-3 bulan yang lalu saya tanam atau saya benamkan pada pot yang lebih besar agar supaya dia memperoleh pertumbuhan. Yang kita inginkan adalah pertumbuhan melebar seperti ini, teman-teman. Ya. Jadi ini tanpa kita melakukan pengarahan atau diarahkan dengan kawat atau ditarik atau diapain, enggak. Yang paling penting kita berikan ruang untuk tumbuh. Ya, sebelumnya kita melakukan pemotongan untuk jalur jalur akar yang tumbuhnya kurang bagus atau mungkin menyilang atau ke bawah. Nah, kita konsentrasikan pertumbuhannya yang ke samping. Nah, bisa dilihat di sini sudah cukup lumayan ini pertumbuhannya ya. Jadi nanti setelah besaran perpecahan akar ini cukup, kita akan melakukan pemotongan lagi. Nah, akarnya cukup bagus, keliling penuh, artinya menyebar dia. Nah, ini yang perakalan yang landai ya, bukan tinggi. Kalau tinggi kurang kokoh pohonnya kesannya. Untuk pohon-pohon formal seperti ini, untuk pohon-pohon yang dipresentasikan akan mempunyai desain yang selayaknya pohon tumbuh normal, anatomi sangat penting untuk diperhatikan, terutama dari akar, kemudian batang dan cabang-cabangnya ini harus ada gerakan ataupun irama tumbuh yang memang bisa dipresentasikan dengan baik. Tidak ada terkesan akarnya gede sebelah, ataupun tidak ada terkesan bahwa cabangnya terlalu besar, rantingnya lebih besar dari cabang dan lain-lain. Nah, anatomi inilah yang akan kita menjadi concern kita untuk dalam membuat
bonsai dengan gaya formal seperti ini. Ya, saya akan melakukan pruning dulu atau lepas daunnya dulu semua, sehingga nanti kita bisa melihat sampai di mana perkembangan dari pohon ini, perkembangan desain maksudnya, perkembangan desain pada pengolahan pertumbuhannya. Ya, jadi kalau masalah desain udah ditentukan dari awal, pohon ini mau bagaimana kira-kira, tetapi setelah desain ditentukan, kita mengolah pertumbuhannya, termasuk memperbaiki kondisi akar, kemudian itu tadi memecah percabangan dan lain-lain. Ya, ini sudah pada tahap yang ketiga. Saya akan pruning dulu dan melihat hasilnya. Apakah anak ranting yang kita punya sekarang ini sudah cukup atau masih perlu diperbesar lagi. Kita ikuti prosesnya. Ya, ini sudah selesai. Saya melakukan lepas daun tadi. Bisa dilihat kondisinya mungkin ini. Bisa dilihat dari dekat. Sekarang apa yang ada pada pohon ini atau perkembangan dari pohon ini sudah bisa kita lihat dengan jelas. Ya, dari hasil pemilihan pada penanganan yang lalu, yaitu membuat anak ranting. Ya, ini adalah anak ranting, teman-teman. Ini anak ranting ya. Jadi ini cabang mecah menjadi dua ranting memecah di sini, ranting yang ini memecah menjadi anak ranting ini. Ini besarannya masih kurang cukup, nanti akan kita besarkan lagi. Apabila sudah cukup, kita akan melakukan pemotongan. Ya, anting putri ada ruas, bisa dilihat ya. Ini ruas. Ya, apabila kita melakukan pemotongan di sini, maka akan tumbuh dua titik tumbuh pada dua ruas. Nah, ini lihat ya, ruas. Ya, apabila kita motong di sini, maka akan tiga ruas yang titik tumbuh yang akan ada, 1, 2, dan 3, 4 dengan yang ini. Kita potong biasanya di sini, kemudian nanti diharapkan tumbuhnya di sini, jadi tidak terlalu panjang. Panjang dan pendeknya disesuaikan, teman-teman. Itu nanti ukuran proporsinya. Saya merencanakan pohon ini menjadi sebuah karya bonsai tropis. Jadi konsep yang saya usung ataupun pola pikir yang saya bawa adalah pola pikir meniru pertumbuhan atau pola tumbuh pohon-pohon tua yang hidup di alam tropis. Bisa dilihat di sini, saya banyak sekali kekuatan tumbuh yang ada pada pohon ini. Masing-masing sudah saya rencanakan untuk mempunyai pertumbuhan atau kumpulan tajuk tersendiri. Jadi diawali dari kekuatan tumbuh yang pada batang utama, dia nanti akan berujung pada pembuatan ataupun letak dari mahkota utama, yaitu di sebelah sini. Ya, pada awalnya saya merencanakan pohon ini untuk bisa dibuat dengan ukuran mame atau 15 cm. Nanti kita lihat apakah saya berhasil nanti. Jadi
masih dalam proses, masih dalam usaha saya untuk memaksimalkan ukuran kecil. Tetapi sebenarnya apabila dengan ukuran kecil sampai mengorbankan keindahan atau mengorbankan penampilan, saya tidak akan paksakan. Jadi saya tetap akan menggunakan ukuran 15 cm ke atas, yaitu small. Kalau nggak salah 15 sampai 30 cm. Ya, ada beberapa cabang ataupun ranting yang harus saya koreksi lagi. Seperti ini, atau bahkan besarnya sudah cukup. Nah, ini bisa dilihat ya. Di sini saya rasa sudah ukurannya cukup. Maka ini bisa saya potong. Ya, saya menyisakan titik tumbuh yang diharapkan nanti bisa menjadi generasi penerus dari barusan ranting yang saya potong. Yang ini juga, ini sudah terlalu besar, saya potong. Ya, saya mengharapkan adanya pertumbuhan di ruas. Ini ada ruas 1. Ternyata hanya 2 teman-teman yang udah saya anggap proporsional. Selain ada beberapa yang mungkin tumbuhnya menyilang atau tumbuh di satu titik tumbuh, saya kurangi. Tetapi yang lain kemungkinan udah tidak perlu adanya pengurangan lagi, udah dikoreksi. Kemudian karena masih kecil, kita lanjutkan pertumbuhannya, kita perbesar dulu. Ya, nanti pada saatnya setelah seimbang besarannya akan kita potong. Kita potong untuk ditumbuhkan generasi berikutnya, yaitu generasi cucu ranting. Sekarang masih anak ranting. Ya, seperti tadi di awal saya sudah utarakan bahwa ini mengusung membuat konsep membuat konsep tropis. Jadi saya meniru pola tumbuh di pertumbuhan pohon tua yang hidup di alam tropis. Apa pola tumbuh yang paling mendasar atau paling membedakan antara pertumbuhan pohon tua yang hidup di alam tropis dan di subtropis? Kalau di alam tropis biasanya cabang-cabangnya ini tumbuh besar sekali, tumbuh besar, mempunyai power tumbuh yang kelihatan, ya, mempunyai power tumbuh yang kelihatan. Kalau di alam subtropis biasanya cabang-cabang ini kecil-kecil, jadi satu batang, kemudian yang lain cabang. Kalau ini cabangnya bisa gede, bahkan bisa dieksplor sampai menjadi mungkin pohon kedua atau anak pohon dan lain-lain ya. Bisa dilihat ini besar sekali. Nanti akan saya munculkan sebagai pohon kedua atau anak pohon. Ya, tentunya dengan kelompok tumbuh yang besar pula sampai di belakang sini, sampai di sini. Ya. Nah, sekelompok ini adalah sekelompok satu kekuatan tumbuh, yaitu berasal dari cabang yang paling besar, yang paling bawah ini. Ya, nanti di sini akan saya rencanakan mempunyai pemimpin atau kelompok susunan mahkota. Mahkota tersendiri akan ada di sebelah sini. Semua sudah direncanakan dari awal ya teman-teman. Jadi ini juga ada kekuatan tumbuh. Ya, akan saya rencanakan menjadi kelompok tumbuh di sebelah sini. Tentunya besaran kelompok tumbuh yang di sini dengan yang di sini akan berbeda. Karena apa? Karena kekuatan tumbuhnya berbeda pula. Di sini lebih besar, di sini lebih kecil. Apabila lebih besar, saya keluarkan kelompok tumbuhnya atau perdaunannya atau tajuk-tajuknya juga lebih besar, volumenya sesuai dengan besaran cabangnya. Di sini agak kecil ya, saya nanti akan keluarkan agak kecil dan seterusnya. Nah, apabila kita memenuhi ataupun mengikuti keseimbangan pertumbuhan seperti itu, maka disitulah tercapai balance, disitulah tercapai keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan pertumbuhan. Nah, nanti kalau kita membuat cabang kecil kemudian tajuknya lebih gede daripada cabang yang besar, akan terlihat kurang natural. Nah, disitulah beberapa formula, beberapa rumusan yang bisa saya rumuskan dari hasil pengamatan melihat atau mengamati pertumbuhan pola tumbuh dari pohon tua yang hidup di alam tropis. Ya, kebanyakan pohon tua yang hidup di alam tropis mempunyai banyak sekali mahkota gitu. Nah, itu disebabkan oleh masing-masing kekuatan tumbuh seperti tadi memunculkan pemimpin. Sehingga akan terlihat seperti apa namanya? Memang seperti pohon yang hidup di alam tropis.
Tetapi di subtropis biasanya mahkota cuma satu di ujung atas, yang lain cabang. Ya, di sini perbedaan pola pikir, perbedaan konsep, perbedaan pola pikir, bagaimana kita bisa meniru pola tumbuh dari pohon yang kita inginkan. Apabila kita menginginkan tropis, ya kita harus mempelajari kehidupan pohon tropis itu selayaknya di alam bagaimana. Oke teman-teman, saya juga masih belum melakukan pengawatan atau pengarahan. Ya, kemungkinan nanti setelah ada pemotongan atau saya melakukan pemotongan pada anak ranting, saya sudah mulai melakukan pengarahan. Pengarahan semisal pada mahkota, saya sudah mulai membuat kerangka mahkota lewat ranting dan anak ranting. Cabangnya udah siap, cabangnya udah terarah, cabang-cabang ini semua udah nggak bisa diarahkan lagi karena dari awal sudah diarahkan dan sudah memperoleh besaran yang cukup kuat sehingga kita tidak bisa lagi untuk melakukan pengarahan. Yang bisa kita arahkan ranting dan anak ranting sementara pada tahap ini. Tetapi karena besarannya belum cukup, maka saya biarkan dulu untuk dibesarkan. Ya, saya pikir ini cukup teman-teman. Tidak banyak yang saya sharingkan atau yang saya kerjakan pada pohon ini pada tahap kali ini, yaitu hanya melakukan kontrol, kemudian melakukan pruning ini agar nanti didapat pertumbuhan yang lebih bagus lagi. Secara keseluruhan pohon ini tumbuh sangat bagus, tumbuh sangat normal, artinya tidak ada halangan penyakit atau tidak ada halangan kerusakan akar dan lain-lain. Bisa dilihat kambium juga sangat jalan. Ini sekarang mungkin pohon bisa terlihat lebih mulus, artinya memang tumbuhnya sehat ya. Tadinya masih ada beberapa bekas potongan yang terbuka, kemudian di sini sudah menutup ya. Kambium juga terlihat tumbuh membengkak kambium. Terima kasih telah menyimak teman-teman, semoga ini bermanfaat. Tetap ikuti terus channel YouTube Pokop Art untuk segala info teknik dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya pokok. Salam pokok.